Sudah hari Rabu lagi aja guys, dan triple header kedua F1 2025 akan segera berakhir. Dan kali ini kita akan ke salah satu track yang lumayan ikonik dan cukup lama juga di kalender F1, yaitu Spanish Grand Prix di Barcelona, Catalunya. Nah, karena sudah hari Rabu, itu berarti saatnya kita membahas fakta-fakta mengenai Spanish Grand Prix di Barcelona, Catalunya. Fakta pertama, dan ini lucu juga sebenarnya. Jadi ingat kan kemarin gue ada bilang Emilia Romagna Grand Prix kemungkinan nggak bakal ada di 2026, dan tahun ini menjadi tahun terakhir kemungkinan F1 balapan di Imola untuk sekarang. Nah, hal yang sama bisa dikatakan ke Barcelona karena mulai 2026 Spanish Grand Prix itu akan pindah ke street circuit baru di Madrid yang bernama Matring. Well, setidaknya Madrid ada menang sesuatu lawan Barca yang di musim-musim ini. Namun status untuk Barcelona ini masih tanda tanya karena mereka ada kontrak untuk ngurus balapan F1 di 2026. Namun ya nggak tahu nih, jadi atau enggak. Dan kalau misalkan jadi, ya apa nama eventnya nanti? Nah, mungkin kalian ada saran mungkin ya? Barcelona Grand Prix, Catalan Grand Prix, Messi Grand Prix. Lupa sekarang udah nggak ada Messi ya di Barcelona ya. Tapi setidaknya ada si Ono yang bisa meneruskan legacy Messi tapi di F1. Tapi jujur ya, gue akui track Barcelona ini emang bukan yang terbaik sih kalau dibandingkan sama track-track ikonik lainnya. Cuman gue kalau lihat track Matring ini, dan gue rasa bukan Real Madrid aja ya benar-benar jelek musim ini ya, tapi track mereka juga benar-benar jelek kata gue, dan sepertinya akan menjadi salah satu track flop ya nantinya. Tapi ya we'll see lah. Kita welcome track baru ini dengan baik dan berharap walaupun layoutnya jelek, tapi semoga balapannya bisa rame. Kayak gue tuh ketika Miami, Las Vegas, dan track-track baru itu pada muncul, gue tuh nggak mau langsung hujat soal layoutnya dan apapun itu. Harus dilihat dulu balapannya bisa seru atau enggak. Ya, kasih 3-4 tahun dulu lah ya. Fakta kedua, Spanish Grand Prix merupakan balapan F1 Eropa termurah ketiga dalam kalender F1 2025 sekarang. Melansir dari Racing News 365 ya, rata-rata harga tiket Spanish Grand Prix itu $365 atau sekitar 6 jutaan lah kalau dirupiahin. Spanish Grand Prix berada di posisi ketiga di belakang Hungarian Grand Prix dan Italian Grand Prix. Dan secara overall mereka memiliki harga tiket termurah ke-9, yang dimana ya oke, kalau dibandingkan sama seluruh balapan ya harganya masih tergolong standar sih ya. Gak murah-murah banget, tapi juga gak semahal kayak balapan-balapan di Amerika itu yang bener-bener bikin gua geleng-geleng kepala lihat harga rata-rata tiketnya ya. We don't care. Let me tell you, we don't care. Itu juga kenapa balapan di sini selalu ramai penonton dan terkadang memecahkan rekor juga. Fans Spanyol tuh benar-benar sepassionate itu kalau soal olahraga, balapan, entah itu MotoGP, F1, apapun itu, mereka passionate banget cuy. Apalagi sampai saat ini, mereka memiliki dua pebalap keren yang masih balapan di F1, yaitu Fernando Alonso dan Carlos Sainz. Belum lagi yang di F2 dan F3 nanti yang akan balapan juga di sini. Jadi expect balapan di sini ya kalau soal penonton bakal rame banget, mengingat home hero mereka masih ada dan masih kuat juga untuk balapan. Dan maksud gue kuat ialah kuat untuk di-carry sama rekan timnya. Fakta ketiga, selain untuk balapan, track ini juga sempat dipakai untuk pre-season testing dari 2010-an, entah itu yang private atau yang public ya. Namun setelah pandemi, track ini baru dipakai sekali untuk pre-season testing pada tahun 2022 ya, dimana itu sebenarnya lebih ke shakedown ya, karena pre-season testing yang official tuh setelah COVID selalu diadakan di Bahrain. Nah, kenapa di 2022 mereka adain 2 kali testing? Ya simple, regulasi baru sehingga di Barcelona itu lebih ke shakedown walaupun ya bisa diakses juga ke live timing sama update-nya, sementara pre-season testing officialnya itu di Bahrain. Nah sama, musim depan regulasi baru lagi sehingga 2026 mereka akan shakedown lagi di Barcelona dan pre-season testing di Bahrain. Ya, gue jelasinnya agak ribet, tapi kalau kalian mau simple-simple aja, ya udah anggap aja ini 2 kali pre-season testing ya. Tapi bang, seandainya Barcelona nggak ngadain balapan musim depan, aneh nggak sih kalau mereka masih testing di situ? Ya nggak juga sih, karena biasanya emang testing itu, apalagi yang private ya, itu selalu diadakan di track-track yang emang jarang dipakai atau bahkan nggak pernah dipakai untuk balapan F1 gitu ya. Fakta keempat, track ini menjadi saksi dari kejadian legendaris untuk pembalap legendaris. Yep, 2012 merupakan kemenangan terakhir Williams sejauh ini di F1. Ya, sudah 13 tahun yang lalu dan kemungkinan beberapa dari kalian belum lahir juga di tahun itu. Dan kalian mungkin mikir, siapa ya pembalap ikonik legendaris yang memberikan Williams kemenangan terakhir mereka sejauh ini? Well, tidak lain dari Lord Pastor Maldonado.
Mengingat performa Williams yang lagi meningkat sejauh ini, mungkin suatu saat kita bisa lihat fakta dan rekor puasa ini pecah. Karena entahlah, ngakak aja gue kalau pikir-pikir Williams ya, walaupun beberapa tahun lepas ini lagi ampas banget, prosesnya naik turun sehingga udah lama banget gak menang ya. Inget-inget lagi yang terakhir menang tuh si Lord kita, cenda ya. Waduh. Tapi kalian coba bayangin dulu aja nih, Carlos Sainz yang masih mencoba untuk terus nyaman sama mobil barunya. Terus balapan di home race-nya nih. Terus somehow dia bisa memenangkan home race-nya bersama Williams, kemenangan pertama nih. Udah gitu, gak hanya dia mengakhiri puasa kemenangan Williams ini, dia menang duluan dibandingkan Ferrari di balapan real musim ini. Jangan so iya deh. Slow dulu, kan gue coba suruh kalian bayangin dulu ya. Tapi ya 13 tahun tuh berlalu begitu cepat ya, dan emang udah selama itu mereka belum menang. Gue suka comeback story dan semoga Williams kayak McLaren bisa segera comeback ke atas dan mulai kembali menang-menang lagi. Fakta kelima dan terakhir, sama nih, gue juga akan bahas soal pemenang. Jadi Lewis Hamilton sejauh ini memiliki 6 kemenangan di track ini, sama kayak Michael Schumacher. Sehingga jika untuk alasan apapun Lewis menang di sini lagi, maka ia akan menjadi pembalap pertama yang memenangkan 7 kali balapan di track ini. Lagi-lagi Lewis sendiri sudah memecahkan berbagai macam rekor di F1 untuk saat ini ya. Tapi untuk memecahkan suatu rekor ketika balapan dengan Ferrari pastinya akan sangat sinema banget. Walaupun rekor legenda Ferrari juga ya dipecahin ya, tapi jujur agak susah sih emang mengingat forma SF25 itu. Tapi hey, ingat, Lewis merupakan pembalap top 7 kali Jordan, dan jika kita ke beberapa track di mana dia tuh selalu dominan kayak Barcelona ini contohnya, mungkin dia bisa memberikan kita beberapa kejutan. Dan emang sih, gue masih menunggu kemenangan pertama dia bersama Ferrari, yang realnya ya, balapan realnya bukan sprint ya. Soalnya di Imola kemarin aja, finish P4 aja tuh, bener-bener rame tifosi cuy, kayak menang gitu, udah juara dunia ya kan, bener-bener gokil banget. Apalagi udah menang gitu ya kan, gue yakin sosmed, media Inggris pastinya gak bakal berhenti bahas itu 24/7 fix. Ya kurang lebih begitulah untuk fakta-fakta mengenai Spanish Grand Prix di Barcelona ini. Dan akan menjadi Spanish Grand Prix terakhir F1 di sini untuk saat ini karena 2026 akan pindah ke track di kota yang katanya klub sepak bolanya sih mau sikat sebuah trofi musim ini ya. Tapi kita masih berpotensi untuk lihat balapan di track ini musim depan kalau masa depannya udah sedikit jelas ya. Jadi sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun ini. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah dan sariawan juga nih. Asli gak enak banget sariawan ngomong-ngomong gini cuy. Ya wes lah. Baik, kalian sudah menonton. Gue mau mengucapkan I'm Emma Watson. Thank you for watching.